Pagi ini kita siapkan minuman kopi favorit Buya dari Caribou Coffee. Morning coffee to start the day, penting banget itu. Kopi panas, udara masih adem ayem, cocok lah kopi ini. Apalagi kopi favorit, harus di enjoy sesering mungkin. Halo fellow YouTubers, welcome back to Triple N Channel. Nama saya Chris. Di episode kali ini kita kembali lagi membahas mengenai pindah ke Amerika. Jadi edisi pindah ke Amerika nih. Di video sebelum ini saya ada membahas bahwa tiap tahunnya di tanggal April 15 itu adalah hari penting. Hari penting kenapa? Karena taxes atau pajak, income taxes ya, itu due date. Jadi fellow YouTubers yang tinggal di Amerika atau ada penghasilan di Amerika kerja di sini ya, itu harus wajib file income tax, dan April 15 itu tanggal due date-nya. Di video kali ini saya akan share sedikit mengenai spreadsheet yang biasa saya kerjakan, saya buat ya tiap tahun untuk keep track semuanya, expenses, income ketika saya mengerjakan food delivery. Jadi saya harap di video ini bisa membantu fellow YouTubers ya yang mungkin masih bingung, baru pindah ke Amerika tetapi mungkin sudah ada mengerjakan side hustle, mengerjakan food delivery atau mengerjakan ride services seperti Uber atau Lyft. Jadi di sini saya akan membagikan spreadsheet yang saya kerjakan seperti apa. Saya akan kasih tunjuk aja sih. Saya bukan membagikan. Bahasanya mesti diperbaiki nih. But anyways, kalau itu sudah lihat kopi yang saya minum hari ini ya. Ini dia kopi favorit Buya, Caribou Coffee. So it's a beautiful day, masih pagi, jadi cocok lah untuk minum kopi panas ya. So, cheers everybody. Masih ngebul nih. Anyways, kita simak aja videonya. Saya harap spreadsheet ini bisa membantu fellow YouTubers di luar sana yang mungkin baru pindah ke Amerika. Simak aja yuk. Oke, jadi template yang saya gunakan itu adalah saya buat sendiri ya menggunakan Microsoft Excel. Ini saya kasih tunjuk satu aja. Kebetulan saya ini example dari GrabHub food delivery di tahun 2024 yang saya kerjakan kemarin. Ini detailnya yang saya kerjakan ya, periodnya. Jadi tiap minggunya saya buat recap. Terus ini yang penting nih, miles driven. Tiap food delivery itu berapa banyak miles yang kita kerjakan, dan ini adalah pay-nya, yang breakdown-nya yang kita dapat dari pay untuk time, pay untuk mileage, tipnya berapa, dan kadang-kadang dapat bonus. Nah, karena kita independent kontraktor ya, di sini kita juga harus keep track expenses kita, expenses seperti gasoline. Ya, nah di sini juga kalau kita scroll down lagi, nah di sini saya juga ada kerjakan car maintenance. Ya, ini penting sekali untuk kita keep track ya. Jadi ada nih di sini car maintenance. Kalau car maintenance saya masukkan warna biru ya. Sini ada 106 dolar dan 8 sen. Bensin pun juga harus kita keep track. Kenapa? Karena ini sebagai independent kontraktor 1099, ini semua bisa dideduct. Jadi ini penting sekali untuk kita keep track ya. Perlu diingat bahwa
untuk deduction ini, gasoline, car maintenance, kita juga harus simpan proof of receipt. Jadi resinya harus kita simpan supaya kalau amit-amit kita kena audit, kita bisa menunjukkan receipt tersebut bahwa expenses itu adalah expenses yang legit, yang benar-benar kita kerjakan. So anyways, ini dia yang saya kerjakan ya. Jadi sekali lagi, pay periodnya, terus miles driven, pay, kita kasih breakdownnya, tip, bonus, dan saya juga kasih memberikan weekly pay. Nah ini salah satu spreadsheet yang saya buat, jadi cukup besar spreadsheetnya, tapi ini penting sekali recap ini dikerjakan dan kita follow up terus, karena seperti yang saya sudah bilang, mileage kita harus keep track, pendapatan kita harus weekly pay, kita harus keep track, dan tentunya expenses juga kita harus keep track juga ya. Nah di sini saya belak-belakan aja bahwa di tahun 2024 saya membuat segini nih, $6.538.77, dan mileage yang saya nyetir ketika saya mengerjakan food delivery tersebut adalah 2.970.28 miles. Perlu diingat bahwa mileage yang dikerjakan yang di sini nih, yang di listing di sini, ini adalah mileage driven miles ketika kita mengerjakan food delivery tersebut. Jadi dari restoran ke tempat tujuan atau rumah customer atau kantor customer. Mileage kita dari tempat dimana kita menunggu ke restoran itu tidak dihitung ya. Jadi ini total mileage dari restoran to destination. Total gas, car maintenance yang sudah saya udah bilang tadi warna biru, dan salah satu yang harus kita keep track juga car insurance, karena itu adalah expenses dari food delivery ya. Mobilnya kita harus di sini harus memiliki insurance. Jadi inilah yang harus di keep track sebagai independent contractor. Kita scroll down. Nah, tiap minggunya kalau kita work enough, di sini ada yang namanya Prop 22. Nah, Prop 22 itu adalah adjustment pay ya. Jadi kita dapat bonus pay berdasarkan kita kerja di sini di akhir minggu ini, kita mendapatkan, saya mendapatkan $12.56. Lumayan gitu kan. Number is not super impressive, tapi $12.56 ya lumayan lah, ada tambahan daripada nggak ada sama sekali. $12 that I didn't have in the beginning of the week. Positif aja kita kerjakan, kita lihat ya. Ini dia. Jadi sudah jelas ya kalau YouTubers ya. Breakdownnya harus kita masukkan terus semuanya. Sudah jelas ya spreadsheet yang saya share di video kali ini. Nah, apabila ada pertanyaan, feel free untuk meninggalkan message di comment section. Hopefully I could help answering. Perlu di disclaimer nih bahwa I'm not an expert. Melalui video ini, Triple N Channel, edisi pindah ke Amerika, saya harap saya bisa membantu fellow YouTubers yang mungkin baru pindah ke Amerika, baru mulai mengerjakan side hustle, atau mungkin masih rely on this food delivery atau ojol seperti Lyft dan Uber sebagai sumber income. Dan ingat ya, harus kita keep track semuanya, karena di Amerika ojol driver, food delivery service itu dihitung sebagai independent contractor. Nah, jadi independent contractor kita harus keep up dengan income, monthly income, weekly income minus di expensesnya ya, seperti bensin, car maintenance, karena
kita akan menggunakan mobil kita sebagai sarana ya untuk mengerjakan ojol ataupun food delivery tersebut. Perlu diingat bahwa resinya harus disimpan. Jadi kalau misalnya ditanya ada buktinya. Nih seperti saya ada bensin, ini resi bensin disimpan semua. So this is cuman contoh aja. Lebih dari ini resi bensinnya, ini cuman reference aja ya. Tapi ini harus disimpan sebagai bukti, proof of expenses. Nah, jadi saya harap melalui video ini edisi pindah ke Amerika Triple N bisa membantu value YouTubers di luar sana ya. So anyways, sekian dulu video kali ini. Saya mau lanjut ngopi. Dan karena masih pagi, saya harus mulai bekerja, mulai gawe. So, sleepin dulu nih, ngonten dulu di pagi hari. Anyways, sebelum kita pisah, jangan lupa untuk like dan subscribe ke Triple N Channel. Kita akan lanjut ngobrol, nyantai, dan ngopi. Tentunya saya akan terus membuat edisi pindah ke Amerika ini supaya saya membagikan pengalaman saya selama hidup di Amerika, dan hopefully melalui channel ini value YouTubers bisa belajar sedikit dan memudahkan proses pindah ke Amerika. Anyways, sampai jumpa dan take care ya. Ciao.